Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori keperawatan Virginia Henderson. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Sylvie. Biografi Virginia Henderson. Virginia Henderson lahir pada tahun 1897 di Kansas City. Sebagai tokoh keperawatan, ia pun banyak menuliskan berbagai tulisan yang berupa surat ataupun buku diterbitkan. Melalui buku teks yang ia tulis, Henderson menyuarakan pula jati diri profesi keperawatan pada dunia, baik pada masyarakat umum, profesi kesehatan lain, bahkan pada perawat atau calon perawat itu sendiri untuk memperjelas fungsi perawat. Biografi Virginia Avenel Henderson lahir pada tanggal 30 November 1897 di Kansas City, Missouri. Dari pasangan Daniel B. Henderson dan Lucky Minor Henderson, Virginia adalah anak kelima dari 8 bersaudara. Pendidikan dan karirnya pada tahun 1921 lulus dari US Army School of Nursing, Washington, D.C. Pada tahun 1921 sampai dengan 1923, bekerja di Visiting Nurse Association of Washington. Pada tahun 1924 hingga 1929, menjadi instruktur perawat di Virginia di Rumah Sakit Presbyterian Norfolk. Pada tahun 1931 hingga 1932 menerima gelar PS, dan pada tahun 1934 menerima gelar Master di Teacher College Universitas Columbia. Pada tahun 1934 hingga 1948 mengajar di Teacher College Universitas Columbia, dan 1953 menjadi rekan peneliti di Yale School of Nursing. Dan pada tahun 1996 Virginia Henderson meninggal dunia di Connecticut, North Beach. Ia meninggal pada usia 98 tahun dan dimakamkan di petak keluarganya di halaman gereja St. Stephen, Forest, Bedford County, Virginia. Selanjutnya, teori model atau model keperawatan. Virginia Avenel Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan yang dikenal dengan The Activities of Living. Model tersebut menjelaskan bahwa tugas seorang perawat adalah membantu individu dengan meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin. Perawat menjalankan tugasnya secara mandiri, tidak tergantung pada dokter. Aplikasi dalam pelayanan keperawatan. Menurut Virginia, asuhan keperawatan ini terlihat dari kemajuan kondisi pasien, yang semula bergantung pada orang lain menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien beralih dari kondisi bergantung atau dependen menjadi mandiri atau independen dengan mengkaji, merencanakan, mengimplementasi, serta mengevaluasi 14 komponen penanganan perawatan dasar. Komponen penanganan keperawatan dasar menurut Virginia Avenel Henderson. Yang pertama, breathe normally atau bernafas dengan normal. Yang kedua, eat and drink adequately atau kebutuhan makan dan minum yang adekuat. Yang ketiga, eliminate body wasted, kebutuhan eliminasi. Yang keempat, move and maintain desirable posture atau kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik. Yang kelima, sleep and rest atau kebutuhan tidur dan beristirahat. Yang keenam, select suitable clothes, dress and undress
yaitu kebutuhan berpakaian. Yang ketujuh, maintain body temperature within a normal range by adjusting clothing and modifying the environment, yaitu mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan. Lalu ada keep the body clean and will groom it and protect the integument, yaitu menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Ada avoid dangers in the environment and avoid injuring others, yaitu menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain. Ada communicate with others in expressing emotion, need, fear, or opinion, yaitu berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat. Lalu ada worship according the one's faith, yaitu mempercayai keimanan dan ketuhanan. Ada walk in such a way that there is sense of accomplishment, yaitu kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Ada play or participate in various form of recreation, yaitu kebutuhan akan hiburan atau rekreasi. Dan yang terakhir, learn, discover, or satisfy the curiosity that lead to normal development and health and use the available health facility, yaitu belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Aplikasi teori Henderson dalam proses perawatan, yaitu pengkajian. Perawat melakukan pendekatan berdasarkan 14 komponen kebutuhan dasar yang meliputi psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, maka perawat dapat mengenali kebutuhan dan melakukan pengkajian. Selanjutnya ada diagnosa, menganalisis dengan menggunakan indera berupa indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Setelah itu membandingkan dengan pengetahuan tentang sehat sakit. Selanjutnya yaitu implementasi, merupakan proses penyusunan rencana perawatan yang telah disusun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang telah disusun dalam rencana perawatan untuk pemulihan dari kondisi sakit atau meninggal dengan damai. Yang keempat, intervensi, tahap di mana dalam pengaplikasiannya terlebih dahulu melihat prinsip fisiologis, usia, latar belakang budaya, keseimbangan emosional, kemampuan intelektual, dan fisik individu. Yang terakhir, evaluasi, yaitu catatan akhir yang berupa perkembangan dalam kriteria yang diharapkan dalam pencapaian kemandirian pasien dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari berdasarkan 14 kebutuhan dasar tersebut. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan teori Henderson. Yang pertama, kelebihan, yaitu cara pengkajiannya dapat menginterpretasi respon klien atau pasien, dapat mengidentifikasi kebutuhan dan respon klien atau pasien, dan dalam pemaparan teorinya, Henderson memberikan gambaran tugas perawat. Kekurangannya yaitu model dan teori Henderson hanya berfokus pada penyembuhan dan pemulihan fisik saja. Pengaplikasian teori hanya berfokus pada terwujudnya kemandirian pasien. Sekian dari